Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah tiba di pertengahan bulan Ramadan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup, hendaklah kita berbagi untuk sesama. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan berbagi, niscaya Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Dalam berbagi, tidak hanya berbagi dalam berupa harta, tetapi harus berbagi dalam berbagai hal. Dalam berbagi, tidak selamanya harus bernilai tinggi. Sesuatu yang nampaknya kecil atau ringan pun bisa menjadi sangat bermanfaat bagi orang lain. Tak perlu muluk untuk berbagi. Lakukan apapun yang Anda bisa. Sekalipun hanya berbagi ilmu dan pengalaman. Semua orang bisa berbagi dengan caranya masing-masing. Hal yang tampak kecil akan tertabung sebagai amalan akhirat yang bisa memperberat hitungan amal semasa hidup. Di dunia nyata, kita berbagi secara langsung dengan keluarga, saudara, teman, dan orang lain di sekitar kita. Dan di era yang serba digital ini, kita juga bisa berbagi di dunia maya atau di media sosial. Dengan media sosial, kita bisa berbagi pesan kebaikan secara luas dan mudah. Misalnya, soal tata cara beribadah, cara mendidik buah hati, tips hidup sehat, atau wawasan bermanfaat yang memberi pendidikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa keutamaan atau manfaat dari berbagi yang bisa kita rasakan. Apabila berbagi dilakukan dengan ikhlas dan tidak riya. Apa saja itu? Yang pertama, pahala yang terus mengalir. Dalam hadis menjelaskan 3 aktivitas amal manusia yang tidak terputus pahalanya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Berbagi bisa dalam bentuk sedekah jariah, yaitu sesuatu yang diberikan dalam bentuk apapun yang memberi manfaat yang panjang tiada putus bagi orang lain. Contohnya, wakaf tanah, biaya pembangunan masjid, wakaf buku untuk perpustakaan, pembangunan lembaga pendidikan, mencetak buku yang bermanfaat bagi orang banyak, dan lain sebagainya. Sedekah jariah merupakan kegiatan berbagi yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain, sehingga pahalanya pun akan senantiasa mengalir kepada orang yang melakukannya, meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Berbagi juga bisa dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan ilmu atau keterampilan kepada orang lain, menulis buku atau artikel dalam jurnal, dan lain sebagainya. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu yang diajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, selama itu pula pahalanya tiada henti mengalir meski yang bersedekah sudah meninggal dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, keutamaan berbagi yang kedua adalah bertambahnya rizki. Sedekah atau memberi pada orang yang tidak mampu tidak akan membuat kita menjadi miskin dan kekurangan harta. Sebab rezeki setiap orang telah diatur
sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan rizki. Di dalam Al-Quran, Allah pun telah menjelaskan bahwa orang yang bersedekah telah dijanjikan balasan sebanyak 10 kali lipat dari jumlah sedekah yang sebelumnya diberikan. Keutamaan yang ketiga dari berbagi adalah mendapatkan, yakni dapat meningkatkan derajat seseorang. Selain akan menambah rizki seseorang, sedekah juga akan meningkatkan derajat seseorang. Orang yang rajin dalam bersedekah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta menambah keberkahan di dalam rizkinya. Keutamaan yang keempat adalah didoakan oleh para malaikat. Abu Hurairah pernah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang-orang berada di waktu pagi, ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Kemudian salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah harta pada orang yang menginfakkan hartanya." Lalu malaikat yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari keempat keutamaan yang disebutkan tadi, tentu saja kita harus sadar bahwa sedekah atau berbagi kebaikan tidak akan membawa kemudaratan atau bahaya. Justru akan membawa kebaikan yang lebih besar. Semoga kultum hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan di bulan Ramadan ini, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan, kekuatan, dan semangat dalam berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.